I sebagai subjek, drink sebagai verb, and chocolate milk as atau sebagai objeknya. Nah, kalimat verbal di sini akan berubah-ubah sesuai dengan tensesnya. Seperti kalau kita mau mengungkapkan atau mengucapkan saya akan minum susu coklat, maka akan menjadi I will drink chocolate milk atau saya. Hai jagoan, I'm Dias, and today kita akan mempelajari dan memahami kalimat dalam bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui, kalimat itu sendiri memiliki arti kumpulan dari beberapa kata yang menghasilkan suatu makna. Atau menurut KBBI adalah suatu kumpulan atau kesatuan ujaran yang mengungkapkan konsep pola pikiran dan perasaan. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, kalimat itu memiliki subjek dan predikat, dan ada objek sebagai pelengkapnya. Tapi dalam bahasa Inggris, kalimat sendiri memiliki subjek, di mana predikat akan kita gantikan menjadi verb, dan objek juga sebagai pelengkapnya. Seperti contohnya dalam bahasa Indonesia, saya minum susu coklat. Saya sebagai subjek, minum sebagai predikatnya, atau dalam bahasa Inggris kita sebutnya verb, dan susu coklat sebagai objeknya. Nah, dalam kalimat bahasa Inggris itu agak sedikit berbeda, teman-teman. Jadi di mana kalimat dalam bahasa Inggris itu memiliki dua tipe. Ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal. Verbal di sini adalah ungkapan suatu kata kerja atau si subjek melakukan suatu aktivitas. Sedangkan yang nominal atau kalimat nominal di mana si subjek hanya mengungkapkan suatu sifat, keterangan, ataupun benda. Yang pertama adalah kalimat verbal, di mana si subjek melakukan aktivitas. Seperti contoh yang pertama tadi, saya minum susu coklat. Kalau dalam bahasa Inggris, I drink chocolate milk. I sebagai subjek, drink sebagai verb, and chocolate milk as atau sebagai objeknya. Nah, kalimat verbal di sini akan berubah-ubah sesuai dengan tensesnya. Seperti kalau kita mau mengungkapkan atau mengucapkan saya akan minum susu coklat, maka akan menjadi I will drink chocolate milk, atau saya sudah minum susu coklat, I have drunk chocolate milk, atau kalian minumnya di waktu lampau, I drank chocolate milk. Nah, itu akan menyesuaikan dengan tenses yang berlaku dalam bahasa Inggris. Sedangkan kalimat nominal, kita tidak akan menggunakan kata kerja seperti minum, makan, dan lain-lain, atau aktivitas-aktivitas lainnya, tetapi hanya berisi kata sifat, benda, ataupun keterangan. Keterangan seperti waktu, tempat, dan juga cara, di mana dalam bahasa Inggris kita sebutnya adjective, noun sebagai kata benda, dan adverb. Oke? Untuk lebih lengkapnya, yang pertama, contoh dalam kalimat nominal, itu seperti kita mengungkapkan seperti ini. Saya lapar. Apakah ada suatu aktivitas? Lapar bukanlah suatu aktivitas, tapi hanya sebuah perasaan yang kita ungkapkan, yaitu kita merasa lapar. Maka kita menyebutnya I hungry. Apakah benar? Saya lapar. I hungry. Apakah sudah benar? Salah. Jadi kalau kalian bilang I hungry, itu memang benar sesuai dengan bahasa Indonesianya, saya lapar. Tapi dalam bahasa Inggris, kita memerlukan yang namanya predikat atau kita sebutnya juga verb. Karena lapar bukanlah suatu kata kerja tapi adalah kata sifat, maka kita perlu menambahkan verb sebelum mengungkapkan kata lapar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka verb itu akan berisi yang namanya to be dalam bahasa Inggris. Oke, to be itu adalah penghubung antara si subjek dan juga adjective, noun, adverb ini. Kata sifat, keterangan, dan juga kata benda. Jadi, to be dalam bahasa Inggris itu contohnya ada is, am, are untuk mengungkapkan present time atau waktu sekarang. Ada juga was, were untuk yang past time, waktu lampau. Ada juga will be untuk suatu yang akan datang. Will ditambahkan kata be. Ada juga have, had, ataupun has yang ditambahkan kata been. Have been, has been, dan juga had been. Untuk sesuatu yang kita ungkapkan sudah dilakukan. Contohnya, saya lapar, bukan I hungry, tapi I am hungry. Atau kalian laparnya di waktu lampau, maka kalimat itu akan kalian rubah to be-nya. I was hungry. Seperti itu. Jadi, intinya adalah kalimat verbal dan nominal itu memiliki perbedaan. Di mana verbal itu memiliki kandungan verb, seperti yang kita pelajari ada verb 1, verb 2, verb 3.
Sedangkan di kalimat nominal, verb itu akan kita hilangkan dan akan kita gantikan oleh yang namanya to be. Sudah paham sampai sini teman-teman? Oke, thank you. Kalau kalian ingin mempelajari bahasa Inggris lebih lanjut, tapi terkendala oleh waktu dan juga jarak, tenang aja, kita punya solusinya. Langsung gabung di www.jagobahasa.com. Kelas online rasa offline hanya di Jago Bahasa.